Oke, untuk saat ini aku mau ngasih tutorial ke Kakaknya. Jadi, untuk, pengguna baru atau akun baru untuk mau apa namanya, mau bikin akun, jadi itu kita klik daftar di sini. Nah, itu Kakak, ngisi nama lengkap, nomor telepon, terus juga umur, habis itu jenis kelamin, alamat, terus sama usia kehamilan, terus hamil anak keberapa, habis itu jumlah anaknya dan buat PIN 4 digit, terus habis itu konfirmasi 4 PIN yang sudah disebutkan. Jadi kayak misalnya PIN-nya 2222. Terus di sini juga harus 222 agar konfirmasinya pas. Nah, setelah itu Kakak bisa klik ini untuk mencentang saya menyetujui. Nah, setelah itu Kakak bisa daftar sekarang. Jadi seperti itu untuk membuat akun baru. Nah, karena tadi aku udah ngasih akun ini apa namanya? Akun uji coba. Jadi di sini Kakak, mengisi nama lengkap yaitu pengguna pertama, terus Kakak ini, Kakak PIN-nya 2222, terus habis itu Kakak masuk ke sistem. Nah, setelah di sini kan ada, notifikasi login berhasil, selamat datang. Nah, itu Kakak udah berhasil. Jadi di sini kita bisa lihat dari grafik sleep tracking-nya berapa, terus di sini grafik tes kualitas tidur. Nah, untuk grafik tes kualitas tidur ini, itu adalah grafik yang sedang ini Kak, yang sedang dilakukan. Jadi hari pertama dengan hari terakhir, dengan tanggal yang sudah ditentukan atau rangkaian yang lagi dijalani gitu Kak. Kenapa makanya nggak muncul? Nah, di sini ini kita bisa lihat di sini ada di grafik sleep tracking itu ada durasi tidurnya jam 8 jam dengan 15 menit. Jadi gitu 8,15 jam itu berarti 8 jam 15 menit. Jadi seperti itu. Nah, di sini di bawahnya ada shortcut menu. Eh, jadi kita misalnya mau ke fitur yang kedua setelah dashboard ini. Oh ya, sampai lupa untuk di dashboard ini itu Kakak bisa melakukan logout dengan mengklik logout. Nah, dan kalau semisal Kakak ya logout, maka Kakak logout dari akun Kakak. Ya, di sini udah ada logoutnya. Terus di fitur kedua di sleep tracking itu Kakak udah ada statistik tidur. Nah, di sini ada 20 total pencatatan, tidur. Ini di sini ada rata-rata durasi, sekitar 7 jam 23 menit, terus juga rata-rata kebangunan, kayak bangun berapa kali gitu. Nah, di sini Kakak bisa melihat detail dari, catatan tidur yang sudah Kakak ini, udah masukin. Nah, misalnya Kakak mau menambah untuk, hari ini misalnya, ya itu Kakak tambah aja di tombol tambah ini. Di tombol tambah, Kakak tambahkan saja, terus simpan. Nah, nanti bakalan seperti ini. Kalau misalnya Kakak, apa ya namanya, dari datanya mau misalnya mau diedit. Nah, kita klik edit, terus kita, eee, jangan lupa apa namanya, tanggalnya diubah dulu, di-setel dulu. Nah, itu misalnya alasannya mungkin typo mungkin, nah itu bisa diedit, Kak. Jadi seperti itu. Setelah itu ini untuk data-datanya, untuk data apa ya namanya, data dummy, data contoh lah untuk pengguna Kakak. Di sini Kakak sudah responsif untuk di tampilan aplikasi mobile. Nah, untuk selanjutnya ini di fitur ini tes. Nah, di fitur tes ini ada
tes pertama di tanggal 31 Januari. Nah, itu hari pertama. Nah, untuk hari terakhirnya ada di 6 Februari. Nah, di sini karena aku udah nambahin satu data, Kak. Jadi ini kayak ada informasinya. Nah, terus di sini kayak tes pertama sedia. Nah, di sini Kakak ada hasil sebelumnya. Jadi aku masukin data sebelumnya itu ada di semua hasil ini. Jadi di sini Kakak bisa lihat di sini ada data total tes, terus kualitas awal baik, ke terus awal akhir baik. Nah, jadi ada yang yang ini kan kualitas akhirnya yang baik ya. Jadi makanya cuma satu kualitas awalnya kan nggak baik. Jadi memang itu kualitas buruk. Jadi gitu. Dan di sini kakak bisa melihat dari durasi tidur awal itu kan 7 jam 25 menit. Nah, di hari terakhir di minggu terakhir atau hari ketujuh itu meningkat menjadi 8 jam 8 jam 25 menit. Jadi untuk perubahannya ada sekitar 1 jaman lah. Nah, di sini Kakak bisa melihat detail. Nah, di sini Kakak bisa melihat detail. Jadi di sini ada perubahan sebelum intervensi dan perubahan skornya berapa. Nah, di sini apa namanya? Sebelum itu 3 kan. Terus sesudah itu 3. Sebelum itu 1, sesudah ini membaik 1 poin. Jadi kayak kelihatan 1 poin sesudah ini gitu gitu. Sebelum dan sesudah. Terus di sini ada perbandingan waktu. Waktu mulai tidur lebih lambat 28 menit. Terus waktu untuk tertidur lebih cepat yang hari kedua setelah perbandingan tadi. Terus waktu bangun itu lebih awal. Terus juga durasi tidur itu bertambah 1 jam. Yang tadi selisihnya sekitar 1 jam. Nah, di sini kakak bisa melihat perbandingan gangguan tidur. Nah, ini perubahannya kalau misalnya emang setara dia bakalan perubahannya tidak ada. Nah, ini kan terbangun di tengah malam, jadi perubahannya itu 2 karena itu lebih bagus. Jadi kayak gitu. Sesuai skor penilaian dari kakak itu. Nah, ini detail pertama. Detail tes pertama itu tanggal tesnya tuh tanggal berapa, terus detail tes terakhirnya itu tanggal berapa. Terus di sini waktu tidurnya lebih awal di tes terakhir. Nah, ini interpretasi hasil perubahan positif. Nah, jadi di sini skor total yang menurun menunjukkan perbaikan kualitas tidur yang tertidur yang lebih singkat, durasi tidur yang lebih panjang, penurunan frekuensi gangguan tidur. Terus juga di sini perlu diperhatikan skor total lebih 5 menunjukkan kualitas tidur yang buruk, peningkatan penggunaan obat tidur, gangguan tidur yang lebih sering, kantuk siang hari yang meningkat. Jadi seperti itu. Untuk detailnya. Nah, kita bisa kembali ke daftar ini, terus kita bisa kembali ke tes awal. Nah, yang ini, ya di sini kakak untuk ngetes itu gampang. Jadi tinggal di scroll kanan kiri untuk melihat 2 minggu, dua kali seminggu gitu. Nah, terus kakak bisa mengisi ini untuk eh, melakukan tes pertama di hari ini. Misalnya kan sekarang tanggal 31 ya. Jadi seperti itu. Untuk tes tes kualitas tidur udah, selanjutnya ke Murotal.
Oke, untuk di Murotal itu ada pesan yang Kakak sampaikan untuk ditambahkan di paling atas. Di sini ada informasi dan manfaat. Dan di sini ada Murotalnya. Jadi Kakak yang udah sesuai dengan Kakak kirim. Nah, di sini Kakak aku ngejelasin bagian ini suratnya. Jadi entah itu deskripsi suratnya, terus juga jumlah ayatnya, terus ini diturunkan di mana itu udah ngambil dari API Al-Qur'an atau dari Al-Qur'an yang dari luar. Jadi itu udah apa ya namanya, udah masuk ke website yang ini, Kak. Jadi tinggal Kakak putar murotalnya. Nah, di sini Kakak ada panduan mendengarkan juga di sini. Terus di sini Kakak bisa play. Nah, itu bisa di-play seperti ini. Terus di bawah itu ada ayatnya. Jadi satu baris. Jadi untuk data-data dari surat ini itu sudah ngambil dari Al-Qur'an online. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk ayat-ayatnya sudah di sini ada sesuai dengan eh, suratnya. Jadi seperti itu, Kak. Nah, untuk di sini bisa di-download juga kalau misalnya mau di-download. Nah, terus ini bisa kembali, kita kembali. Oke, kita kembali. Nah, untuk terakhir itu di bagian profile itu Kakak bisa melakukan logout juga di sini bagian atas logout. Terus kalau misalnya mau ingin logout dari akun itu Kakak iya logout. Nah, untuk mengedit seperti nama, ini bisa Kakak langsung edit, terus habis itu Kakak bisa langsung simpan gitu. Nah, di sini juga Kakak bisa edit nomor telepon, umur, terus jenis jenis kelamin, alamat, terus juga PIN. Nah, PIN ini Kakak masukin 4 digit seperti itu. Nah, untuk usia kehamilan Kakak bisa edit juga. Terus juga hamil anak keberapa, terus juga jumlah anaknya gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya batal ya batal aja, ya batalkan misalnya. Ya udah dia bakalan ya kembali ke awal gitu loh. Nah, jadi seperti itu sih Kak, untuk sistem yang sudah saya kembangkan untuk Kakak. Jadi sudah lengkap dengan kebutuhan Kakak. Jadi seperti itu.